Ya, bagi peserta kelas PPKK hari ini, kita selenggarakan secara online ya, karena kebetulan saya lagi di luar kota. Ibu saya hari Minggu kemarin meninggal dunia, jadi saya masih ada beberapa urusan keluarga, sehingga ini kita selenggarakan secara online. Nah, sebelum kita lanjutkan, untuk latihannya yang membuat aplikasi kalkulator, ada pertanyaan atau atau ada yang belum mengerjakan? Rere sudah? Kalau yang saya diberitahu oleh teman saya itu bukan webcam ya Pak. Kalkulator, yang aplikasi kalkulator sudah? Saya barunya yang webcam Pak, soalnya minggu kemarin dikasih tahunya yang membuat aplikasi webcam menggunakan C Sharp itu Pak. Oh, aplikasi webcam. Oh, yang kalkulator itu yang di kelas. Webcamnya sudah tapi. Sudah Pak. Oh, sudah. Oke, bisa coba didemokan. Coba saya lihat. Oh iya baik, Pak, saya persiapkan dulu. Ya, disiapkan nanti kalau sudah siap, Pak, ini ya. Kemudian yang lain mungkin ada pertanyaan. Jadi minggu kemarin kita kuliah hibrid ya. Kemudian eh, untuk di kelasnya itu dibahas untuk membuat aplikasi kalkulator. Bagi yang sudah selesai itu kemudian diposting di blog dan di komen. Kemudian bisa melanjutkan latihan mencoba membuat aplikasi akses via webcam. Tapi bagi yang belum selesai, itu saya eh, minta untuk menyelesaikan instalasi, kemudian membuat aplikasi kalkulator lebih dahulu. Jadi asumsi saya kalau sudah menyelesaikan yang aplikasi webcam, otomatis kalkulatornya sudah selesai. Oke, ada yang ada pertanyaan mungkin dari pembahasan maupun tugasnya minggu yang lalu, baik itu apa aplikasi kalkulator maupun webcam. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nanti kalau tidak ada eh, pertanyaan, Riri sudah siap untuk share screen? Masih disable share screen Pak. Ya, Pak, bisa. Oke, kita tunggu kalau setelah ini sudah statusnya sudah allow, jadi silahkan Anda ini share screen dulu. Oh iya baik Pak. Belum kelihatan? Ya, ya. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, kelihatan ya. Oh ini saya kemarin mengikuti tutorial di internet Kamu untuk gunakan untuk API yang API-nya menggunakan apa? yang Forge itu Pak, Forge. Oh, jadi sama dengan yang tutorial ya. Iya, saya ubah eh, eh, penempatannya saja Pak. Oh, Tapi secara garis besar mirip dengan tutorial yang ada di internet. oke, coba cara running kan. Jalankan. Oh sebentar Pak. Apa bisa terlihat Pak di eh, Ah, ya, ya. Sudah terlihat. Ini kamu untuk
yang fungsi katakanlah apa itu untuk inisialisasi webcamnya, ya kamu pakai webcam laptop atau bukan nih? Laptop Pak. Saya Laptop. ya laptop. Oke. Kemudian ini sudah running. Bagian untuk inisialisasi atau konfigurasi bagian mana? Ini Pak yang misalkan ganti-ganti webcam, cuman yang ini webcam virtual itu Pak, yang webcam dari Android. Oh, yang laptopmu ada di webcam ya. Iya. Oke, coba kamu lambai tangan terus habis itu capture ini. Oke ya, berarti fungsinya sudah berhasil. Oke, baik. Ada kesulitan atau enggak? Ini? Iya mungkin karena baru pertama kali menggunakan C Sharp jadi perlu perlu ini Pak, perlu belajar dari nol lagi Pak. Oh, ada ya istilahnya ini learning curve-nya ya, jadi butuh waktu untuk mempelajari ya. Iya. Oke, baik. Ya sudah berhasil. Makasih kalau sudah di posting di komen tuh. Oke, kemudian siapa lagi coba silahkan mendemokan. Mungkin kalau ada yang belum selesai juga tidak apa-apa ya. Kalau belum selesai mungkin mendemokan yang bagian kalkulatornya dulu boleh juga. Gloria Diah Pramesti coba. Ada Gloria Diah Pramesti. Ini ada linknya tapi mikrofon dan videonya sama-sama off. Oke, coba untuk ini peserta kuliah ini bagaimana seperti halnya saya open webcam semua deh. Hmm, baik. Ini Angela Orisa Prabowo ada bisa berkomunikasi apa bacanya benar ya? Angela Orisa Prabowo. Halo, dengar Iya, suara saya? benar Pak. Dengar Pak. Oh, oke. Angela yang sudah diselesaikan yang mana? Sebenarnya dua-duanya udah, yang kamera udah, tapi nggak pakai Seacrest Pak. Nggak pakai C Sharp. Saya pakai Swift soalnya nggak developnya di Mac. Oh, di Mac. Oke, boleh, enggak Iya. apa-apa. Silahkan didemokan. Eh, Kalkulatornya dulu aja kali ya Pak, soalnya kebetulan lagi buka yang kalkulator. Boleh, boleh. Ya, ya silakan. Izin share screen ya Pak. Mm-mm. Eh, Apakah udah terlihat ya Pak? Jadi ini untuk codingannya. Sebenarnya mirip sama yang di apa namanya di Visual Basic, cuman ya ada bedanya dikit. Kalau di Mac tuh dia nge-develop UI-nya tuh di main.storyboard ini. Ya, Mm-mm. di sini buat view controller segala macamnya saya bikinnya di sini untuk tombol-tombol dan lain-lainnya. Terus untuk ngatur UI-nya dia di view controller.swift Oke. kurang lebih kayak Swift ini basicnya apa? Java, bukan? eh bukan Pak, dia si objektif Pak. Posisi Jadi objektif. lebih ke arah C++ dan teman-temannya. Berarti platformnya di Mac ya? Iya, Pak. Cuman bisa buat Hmm. nge-develop teman-temannya Apple. Jadi untuk Mac, iOS, dan Apple TV kayak gitu, Pak. Emang bahasa pemrograman buatannya Apple. Jadi Yang udah untuk mudah. desktop yang pakai Swift ini ya? Iya, Pak. Ya Oke. kurang lebih kayak gitu. Ini untuk handler-handlernya. Terus di Untuk sini untuk handle operator sama clear yang mana? ini di sini, Pak.
Jadi Itu kalau Pak. misalkan case-nya add, itu nanti dia ditambahkan atau dikurangin segala macamnya dia di sini. Ini Pak. eh, Function add, dia operand 2 ditambah dengan operand 1. oh Function itu ya pakai subtract, iya Pak. pakai function, terus kemudian di bawahnya dipakai anu itu ya, apa istilahnya pakai modul-modul gitu ya. Iya Pak. Kemudian kalau yang folder produk itu enggak apa kalau folder produk. Ini hasilnya sih Pak. Jadi nanti ngerannya lewat sini. Oh, Dot coba app-nya. kamu jalankan. Sebentar. Nge-lag. Saya quit dulu. Saya jalankan. Si building Pak. Anu, masih kompilasi. Iya. Oh, udah. Si build success di sini. Iya Pak. Nah, hasilnya kurang lebih kayak gini Pak. Jadi ketika misalkan ini nomor 3 diklik, nanti ada beberapa konsol yang muncul dikali 6, nanti ketika equals-nya diklik, nanti dia muncul. Jadi operasinya nanti dikasih tahu. Ini kan multiply karena dikali. Jadi multiply, terus kalau misalkan tombol sama dengannya diklik, nanti dia muncul the equal button has been pressed. Terus nanti muncul hasilnya juga di console box-nya. Juga muncul di sini. Itu yang form itu kan gambarkan apa operationnya ya. Yang bawah itu apa itu istilahnya? Yang Nah, mana? yang itu. Ini Pak. Nah, Oh, ini cuman message ke ininya aja, ke programnya, Pak. Jadi kan kalau ini dia ngeprint dari sini. The equal button has been pressed. Tapi dia kayak cuma nampilin di console box-nya aja. Nggak nampilin ke UI-nya. dari sistemnya atau kamu Ya, membuat untuk ini ya? Dari sistemnya. dari sistemnya, Pak. Oke. Kemudian itu ada yang sebelah kiri itu ada konverter suhu segala ya. Iya, Pak. Tapi kayaknya eh, belum bisa atau sebentar. Loh, yang buat kamu Saya atau sih, Pak. bukan? Belum saya, masih belum saya coba-coba, takutnya nggak berhasil atau gimana. Tapi bisa, Pak. Coba suhu Fahrenheit berapa? 212 ke Celcius berapa? Di sini 100, Pak. 212 dikurang Oke, 32. udah. Oke, baik. Kalau itu .NET kesulitan untuk instalasinya ya kalau di Mac. Iya, Pak. Yang pakai Mac ada berapa? Ini yang lain mungkin boleh menjawab ya. Ada berapa yang pakai Mac? Tulis saja di chat ya. Ya, berarti nanti menyesuaikan saja kalau yang pakai Mac ya. Nggak apa-apa. Yang penting outputnya adalah ke desktop. Baik dari dua latihan ada pertanyaan kalkulator maupun webcam. Kalau dari saya belum ada, Pak. Nggak ada. Oke. Kalau webcamnya untuk baca apinya kesulitan atau enggak? Sudah running. Untuk webcamnya masih belum sih, Pak. Masih saya coba-coba. Tapi kalau dari Mac tuh dia makanya AV controller. Saya terakhir baca. Cuman masih Nah, belum mau jalan. berarti belum selesai maksudnya. Iya, belum, Pak. Baru kalkulatornya. Baru kalkulator. Oke. Oke, saya ini pertanyaannya ya. Kalau yang misalnya belum selesai, ya nanti saya kasih apa latihan berikutnya juga akan kesulitan. Coba yang dua-duanya itu yang belum selesai siapa saja tulis di chat ya.
yang belum selesai misalnya satu tadi belum selesai webcam, satunya belum selesai kalkulator, belum selesai dua-duanya. Gitu. Coba saya lihat di chatnya dulu. Oke, baik, Angela bisa di close share screen-nya. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya, oke. Yang belum selesai itu bisa nanti dilanjutkan ya, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Kemudian berikutnya saya akan jelaskan untuk latihan berikutnya, yaitu saya buka dulu linknya. Absen ada yang belum absen? Sudah semua ya, tutup ya. Kemudian untuk ininya latihannya ini blogspot, kemudian BPKK ya. Nah, klik bagian yang latihan aplikasi desktop ini. Nah, di bagian sini, ini kan yang bawah ini kan ada apa itu eh, aplikasi untuk kalkulator ya, aplikasi kalkulator. Kemudian ini sudah selesai. Nah, sekarang kita buat ini adalah dalam bentuk project kecil atau small project ya. Small project itu artinya adalah aplikasi ini bisa dikerjakan secara kelompok. Tentu sebelumnya sudah diselesaikan lebih dahulu. Itu adalah yang latihan individu, yaitu kalkulator dan webcam. Nah, di small project untuk membuat aplikasi kasir ini fungsi utamanya adalah yang pertama, itu adalah pendataan barang atau item. Jadi input kode, kemudian masukkan nama barang, kemudian harga. Jadi input ya. Yang kedua, fungsi yang kedua itu adalah untuk melakukan transaksi. Transaksi itu berarti misalnya transaksi melayani pembeli. Maka di situ ada fungsi searching atau pencarian item barang, kemudian pencarian harga, kemudian yaitu penjumlahan atau kuantiti dari berapa yang dibayar. Jadi input, kemudian searching. Kemudian kalau sudah dihitung berapa jumlah yang harus dibayar, kemudian ditampilkan di layar. Nah, fungsi yang ketiga itu adalah pencetakan struk atau bukti bayar. Coba bisa diulang, Ahmad Hafiz, apa aja fungsi aplikasi kasir? Eh, apa namanya, data, pengambilan data sama Input barang ya, oh ya atau input input data. barang, Terus terus pencetakan struk, pencetakan struk yang ketiga. Yang kedua, yang kedua eh, kalkulasi, ya, pelayanan transaksi ya. Di dalamnya ya pelayanan transaksi itu ada searching harga, kemudian memasukkan jumlah, kemudian sama menghitung total belanjaan. Ya, oke. Nah, ya, ini adalah tiga fungsi. Ya, saya berharap ini maksimalnya ini bisa dikerjakan oleh tiga orang maksimal ya. Nama-namanya maksimal itu kalau saya ngerjakan dua orang, Pak, nggak apa-apa boleh.
Kemudian saya ngerjakan sendiri, Pak, juga boleh ya. Nah, contoh aplikasi Kasil itu banyak. Tapi kalau misalnya ada kesulitan, ini salah satu tutorialnya. Nah, kemudian untuk input barang, di situ mesti akan ada akses untuk tabel barang ya. Kemudian untuk searching ada tabel, eh, ada query untuk mencari harga. Kemudian untuk fungsi cetak stroke atau printing ada akses API ke printer. Nah, kemudian kalau itu sudah, yang pertama pelajari dulu ya video tutorialnya ini yaitu membuat aplikasi hasil. Pak, saya tidak pakai ini tapi pakai referensi lain boleh. Jadi aplikasi hasil itu bermacam-macam. Ini kalau misalnya Anda kesulitan belajarnya dari mana, step-stepnya bisa dilihat dari itu. Yang penting ketiga fungsi itu kemudian bisa dikerjakan. Ya, kerjakannya itu boleh berkelompok maksimal 3 orang. Bisa dipahami? Kurnia Cahya. Bisa mengikuti Kurnia Cahya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, oke, baik. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau itu aplikasi Kasil itu yang sudah dibuat, jadi di dalamnya nanti ada apa, Winform, kemudian ada database tabel, kemudian yang ketiga adalah akses API. Makanya saya menyarankan untuk sampai latihan ketiga atau small project itu yang kalkulator maupun juga webcam yang akses API itu sudah diselesaikan karena itu adalah program kecil. Nah, yang ini adalah lebih besar. Kalau Anda misalnya kemudian, oh saya kalau kerja bareng-bareng atau berkelompok susah, saya mengerjakan sendiri aja Pak, boleh silahkan, tidak masalah. Yang penting 3 fungsi tersebut bisa apa istilahnya bisa dibuat ya, bisa dibuat. Nah, kemudian kalau itu sudah, nanti untuk testernya ya, testernya seperti Anda bisa melihat struknya atau tanda kasirnya Indomaret atau swalayan itu ya. Nah, Anda bisa lihat itu, yaitu adalah outputnya. Biasanya ada nama barang, kemudian harga, kemudian total pembelanjaan, baru kemudian dicetak. Syukur-syukur bisa sampai kepada setting kertas. Biasanya struk itu kan ukurannya kan kecil ya. Nah, kalau misalnya belum bisa ya bisa menggunakan setting default page-nya page 4. Nah, itu juga bisa. Oke, baik dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan kalau mau ditanyakan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan ya, untuk eh, materi hari ini saya cukupkan sekian. Untuk penjelasan latihannya adalah, jadi yang pertama selesaikan aplikasi kalkulator dan juga webcam bagi yang belum selesai. Bagi yang sudah selesai itu adalah mempelajari scope atau spesifikasi aplikasi Kasil. Kemudian membuat kelompok, kemudian maksimalnya 3. Kalau sudah, kemudian memutuskan untuk cara mengerjakannya. Bagi yang sudah mengerjakan dan sudah selesai, nanti bisa silahkan posting di bagian latihan membuat aplikasi hasil. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Silahkan Anda berunding dan dipelajari dulu. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan, bisa disampaikan ke saya langsung boleh, atau misalnya secara berkelompok disampaikan ke Satria, nanti Satria menyampaikan ke saya juga boleh. Baik, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.